hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perlindungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Tema hadis ini adalah memerangi manusia hingga mempersaksikan la ilaha illallah. Coba ya, tema hadis ini adalah memerangi manusia hingga mempersaksikan la ilaha illallah, atau hingga manusia bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita akan membahas hadis ini dari segi bahasa dulu, Pak. Karena kalau kita tidak membahas dari segi bahasa, dari segi istilah, akan terjadi kerancuan dalam pemahaman. Karena di sini ada kalimat memerangi manusia sampai manusia itu mau bersyahadat. Kalimat memerangi ini artinya kan harus kita clearkan dulu, harus kita jelaskan dulu istilah memerangi ini. Jangan sampai salah dalam mengistilahkan arti memerangi, ya Pak ya. Salah arti dalam memerangi, kita akan salah faham, dan salah faham nanti asal membunuh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, berarti anak dari Umar bin Khattab. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ini kita nggak meragukan kesahihan hadis ini. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama kalimat uqatilan nas. Jadi di sini ada arti umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan. Aku di sini berarti Rasul, karena Rasul yang sedang berbicara. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Jadi untuk memerangi manusia. Jadi aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ini berarti perintah dan instruksi dari Allah. Perintah dan instruksi dari Allah. Sebagaimana kalau kita lihat dalam fikih, umirtu an asjuda bisab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dengan 7 anggota badan. Aku disuruh oleh Allah untuk bersujud dengan 7 anggota badan. Hitung sendiri itu Pak ya, 7 anggota badan itu apa saja. Begitu pula hadis ini, umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini kalimat muqatalah atau al-qital berbeda dengan qatl. Muqatalah berbeda dengan qatl. Kalau muqatalah itu perang, adapun qatl adalah membunuh. Itu ya Pak ya. Perang dengan membunuh berbeda. Perang dengan membunuh itu berbeda. Mari kita memerangi, misalkan bahasa, marilah kita memerangi praktek-praktek perjudian. Apakah artiannya harus kita bunuh orang-orang tersebut? Kan tidak. Mari kita perangi pungli. Nah, biasa begitu. Apakah orang yang pungli itu harus kita bunuh? Tidak. Mari kita perangi korupsi KKN di negeri ini. Bukan berarti kan kita membunuh mereka. Jadi bahasa dari hadis ini juga demikian. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ya Pak ya, bukan membunuh. Artinya bukan membunuh. Dan perang dalam Islam itu juga ada aturannya, ada ketentuannya. Perang dalam Islam ini perang yang sangat menjaga etika dan menjaga sisi kemanusiaan.
Perang dalam Islam itu tidak boleh memerangi, membunuh anak kecil, wanita, orang-orang yang sudah jompo, itu nggak boleh diperangi. Perang dalam Islam itu tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh menebang pohon. Nah, itu dia. Dalam Islam itu juga tidak boleh memerangi mereka yang menjadi utusan atau delegasi. Tidak boleh diperangi, tidak boleh langsung dibunuh. Ada utusan dari musuh datang ke kita untuk menyampaikan misalkan perundingan, utusan dari musuh itu tidak boleh kita tangkap kemudian kita bunuh, tidak boleh seperti itu. Padahal gampang aja kan, dia sudah masuk ke kawasan kita bunuh, selesai. Tapi itu dilarang dalam Islam. Perang dalam Islam itu tidak boleh memerangi kecuali mereka yang ikut perang. Jadi siapa yang ikut perang itu harus tahu. Dan perang dalam Islam tidak boleh dilakukan di dalam satu kota atau satu desa. Harus pindah mencari lokasi di luar dari orang-orang sipil. Masya Allah. Itu kan. Jadi coba kita lihat perang Tabuk itu di luar Madinah, di padang yang luas jauh dari pemukiman. Perang Badar juga bukan di sebuah kawasan kampung atau itu juga di tempat lapangan luas. Perang Khandaq dan seterusnya itu tidak dilakukan di dalam kampung, dalam yang di situ ada tempat tinggal orang-orang sipil. Tujuannya adalah supaya mereka tidak, orang-orang sipil ini yang tidak ikut berperang terhindar dari ikut terbunuh. Seperti itu. Jadi perang dalam Islam juga sebenarnya ada aturannya yang sangat ketat. Jadi bayangkan ya Pak, sampai pohon saja tidak boleh ditebang kecuali ada alasan-alasan tertentu. Ada pengecualian di mana dalam suatu peperangan, yaitu Rasul saat itu mengepung benteng Bani Quraisyah, kemudian Allah memerintahkan agar pohon-pohon kurma yang menjadi kebun-kebun Bani Quraisyah ini agar ditebang oleh Rasul. Tujuannya apa? Ditebang agar mereka tidak mempunyai stok makanan. Begitu Pak. Tapi ini perintah dari Allah. Tebang tuh pohon-pohon kurma punya orang Yahudi, biar mereka tidak mempunyai stok makanan dan mereka sudah terkepung di dalam benteng dan tidak bisa melakukan konfrontasi lagi atau tidak bisa melawan lagi sampai mereka menyerah, gitu ya Pak. Itu aturan. Tapi kalau sengaja membunuh hewan, sengaja menebang pohon, itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Sampai ada orang yang bagian logistik dalam perang itu ada Pak. Ada orang yang menyediakan makanan, ada yang menyediakan perawatan, diharamkan untuk dibunuh. Diharamkan untuk dibunuh. Jadi kalau sekarang ini ada orang-orang pers yang kerja untuk jurnalis, ngambil foto, ngambil video, itu dilarang dibunuh. Islam itu sudah mengajarkan seperti itu. Atau orang-orang yang bekerja di Palang Merah untuk bawa ambulan, bawa korban yang terkena perang seperti itu ya Bu ya, itu juga dilarang dibunuh. Itu sudah dipraktekkan oleh Islam, sehingga ada kitab yang bernama Fiqhul Jihad, fikih dalam berjihad, itu dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi yang baru kemarin ini beliau wafat. Sangat jelas sekali gambaran peperangan dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai. Jadi bukan hanya datang ke sebuah kampung kemudian menghabisi seluruh pemukimnya, baik laki perempuan, anak kecil dan orang dewasa. Tidak seperti itu. Tidak brutal peperangan dalam Islam itu. Agama kita ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Tidak ada orang yang karena kita mayoritas, gitu ya Pak. Karena kita mayoritas kemudian kita menindas minoritas. Tidak ada ceritanya. Tidak ada cerita. Dari zaman
kemerdekaan sampai zaman sekarang kita minoritas ini, kita mayoritas, tidak pernah kita itu menekan-nekan minoritas, nggak ada ceritanya itu. Ya Pak ya. Karena orang-orang yang menjadi para ulama yang ikut dalam mendirikan negara ini, para ulama yang dulu ikut memerdekakan negara ini sangat paham bagaimana kita ini walaupun mayoritas tapi juga tidak mau memaksakan minoritas. Sehingga Piagam Jakarta yang ada 7 kata itu oleh para alim ulama kita akhirnya ya dengan lapang dada dihapus. Tujuannya adalah agar menjaga persatuan. Seperti itu tuh sudah menjadi cerminan bahwa Islam ini sangat apa? Sangat rahmatan lil alamin. Dulu juga pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul membuat perjanjian dengan kaum Quraisy di Mekah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjiannya begini, bahwa ditulis di situ perjanjiannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Orang kafir Quraisy nggak mau. Jangan pakai kalimat Bismillah, karena kami tidak beriman dengan Tuhanmu gitu. Akhirnya nggak dihapus oleh Rasul. Ya udah dihapus, jangan pakai Bismillah. Gitu. Hadza min Muhammad Rasulullah, kata orang kafir. Kami juga nggak setuju dengan tulisan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, karena kami tidak meyakini engkau adalah utusan Allah. Kata orang kafir gitu. Akhirnya kata Rasul, udah diganti deh, Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak Abdullah, dan seterusnya. Ini adalah sikap Rasul yang mau tidak mentang-mentang kuat dan besar kemudian akhirnya mau memaksakan kehendak orang lain, gitu ya Pak ya. Nah, namun di sini ada batas-batasannya. Bukan berarti kita mengalah, bukan berarti sikap Rasul itu adalah mengalah atau menghormati pada segala hal. Tidak. Kita boleh mengalah dan menghormati perbedaan pada hal-hal tertentu, tapi pada yang prinsip kita dilarang untuk saling menghormati. Ya Pak ya. Pada hal-hal prinsip kita dilarang untuk saling menghormati. Kalau nggak mengganggu nggak apa-apa. Jadi toleransi itu kita nggak mengganggu. Toleransi itu bukan kita menghormati. Nah ini salah kaprah kita di situ. Sekarang gini, kita menghormati orang yang kafir kepada Allah, benar apa salah? Kita menghormati orang yang tidak mengakui Allah, benar apa salah? Kita menghormati orang yang tidak mengakui Rasulullah, benar apa salah? Kita menghormati orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak mau beriman dengan Al-Quran, benar apa salah? Kita menghormati orang yang berzina, benar apa salah? Kita menghormati orang yang membunuh, benar apa salah? Kita menghormati orang yang merampok, benar apa salah? Nah, kalimat toleransi, kalimat kita tadi sikap Rasul itu tadi mau toleransi, mau mundur ke belakang, mau mengalah, bukan tujuannya untuk menghormati mereka, bukan tujuannya untuk menghormati mereka. Makna toleransi di sini adalah makna di mana kita tetap memegang prinsip. Sekali lagi nih Pak, tetap memegang kebenaran prinsip. Di sini kalimatnya umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka hatta yashhadu alla ilaha illallah. Mereka mau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya memerangi di sini adalah ayo kita ajak mereka, kita berikan mereka peringatan
kita berikan mereka teguran, kan begitu Pak.